Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Andriani, pendamping PKH Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Baiklah ibu-ibu, bulan kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan membahas beberapa materi ya Bu ya. Nah, sekarang di bawah nggak Bu tabel janji dirinya. Nah, di sini tabel janji dirinya ini sudah dilaksanakan apa belum Bu? Ya, bagi yang sudah dilaksanakan itu alhamdulillah. Nanti bagi yang belum itu diusahakan Bu ya, dilaksanakan. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita membahas mengenai modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ibu hamil ya, yaitu pada sesi ketiga mendukung perawatan ibu hamil. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai cara-cara untuk mendukung perawatan ibu hamil Bu ya. Yang pertama itu dengan cara mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan bergizi dan sehat. Yang kedua, mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Yang ketiga, mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental. Di sini yang pertama ya Bu ya, cara mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan sehat. Nah, ibu hamil itu dalam keadaan yang membutuhkan nutrisi ya Bu ya, untuk pemenuhan pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, makanan bergizi yang seperti apa Bu yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Nah, makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat, protein hewani nabati Bu ya, itu dibutuhkan. Terus sayuran itu termasuk protein Bu ya, itu masuk bukan Bu ya. Terus ada juga di sini buah-buahan, air mineral dan susu. Nah, di sini juga suami itu mempunyai peran loh Bu dalam ibu hamil, dalam mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi tablet tambah darah Bu ya. Nah, tablet tambah darah ini bisa didapat di puskesmas atau posyandu terdekat secara gratis Bu, tanpa dibayar loh. Tablet tambah darah ini bertujuan untuk menghindari kekurangan darah pada saat ibu hamil melahirkan, sehingga menyebabkan bayi terlahir dengan berat badan rendah yang nanti akan mengakibatkan stunting. Nah, di sini ibu hamil tuh terkadang ya Bu ya sering tidak meminum tablet tambah darah dengan alasan tidak enak, lupa, ada efek samping, padahal ini sangat dibutuhkan loh Bu. Nah, di sini peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung ibu hamil mengonsumsi makanan bergizi itu Bu ya. Yang pertama itu makan makanan bergizi dengan ibu hamil dan anggota keluarga dengan suasana yang menyenangkan. Jadi jangan dibuat suasana itu yang membuat ibu hamil merasa stres Bu ya. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan bergizi seimbang untuk ibu hamil. Jadi makanannya itu diperhatikan. Jadi makanannya itu tidak perlu makanan yang mahal atau makanan yang ada di supermarket Bu ya. Cukup dengan memanfaatkan lahan yang ada di dekat rumah, lahan kosongnya, dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan atau berternak hewan Bu ya. Yang ketiga, menyediakan air hangat dan mengusap punggung ketika ibu hamil mual dan muntah, terutama ketika meminum tablet tambah darah pada malam hari menjelang tidur. Nah, jadi bapaknya itu, suaminya itu harus siap siaga Bu ya, menyediakan air hangat ya untuk mengusap punggung ibu hamil. Nah, yang keempat, menyiapkan buah-buahan untuk dimakan ibu hamil sebelum minum
pil tablet tambah darah untuk mengurangi mual dan muntah. Yang kelima, menemani ibu hamil memasak di rumah jika suami dan anggota keluarga sedang di rumah. Nah, tapi Bu ya, walaupun sedang tidak di rumah suaminya itu, paling tidak anggota keluarganya itu membantu ibu hamil, jangan dibebankan ke ibu hamil semua pekerjaan rumah. Yang selanjutnya, bersama dengan ibu hamil, anggota keluarga itu harus membatasi makanan yang terlalu pedas, manis, asin, berminyak, dan cepat saji, karena itu tidak baik untuk ibu hamil ya. Selanjutnya, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, Bu ya. Jadi di sini ibu hamil harus mencuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih, Bu ya. Mandi dan gosok gigi 2 kali sehari. Keramas cuci rambut 2 hari sekali juga. Menjaga kebersihan payudara dan daerah kemaluan. Ganti pakaian dalam setiap hari. Nah, manfaatnya itu untuk mengurangi kemungkinan adanya kuman yang masuk selama hamil, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit menular. Selanjutnya, peran suami untuk mendukung kebersihan diri dan istirahat yang cukup adalah memotivasi ibu hamil. Itu sudah jelas, Bu ya. Jangan sampai ibu hamil itu malas mandi atau malas menyikat gigi. Terus menyediakan alat kebersihan yang diperlukan oleh ibu hamil. Yang ketiga, menemani ibu hamil berolahraga ringan atau jalan-jalan pada pagi hari, Bu ya. Yang keempat, membuat suasana kamar yang nyaman ketika ibu hamil tidur. Terus membantu meringankan pekerjaan rumah ya, yang saya katakan tadi, pekerjaan rumah jangan dibebankan kepada ibu hamil semua. Terus selanjutnya, jika terjadi masalah pada kehamilan, suami perlu segera mengantar ibu hamil ke posyandu atau puskesmas. Yang terakhir, dukungan kesehatan mental ibu hamil. Nah, di sini pada masa kehamilan nih, ibu hamil ini emosinya sering berubah-ubah, Bu ya. Terkadang emosinya positif, terkadang juga negatif. Ini sebenarnya hal yang wajar loh untuk ibu hamil. Nah, di sini peran suami untuk mendukung kesehatan mental, yaitu pertama, memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman. Yang kedua, memuji penampilan ibu hamil, tentunya jangan diolok-olok ibu hamilnya. Ketiga, menenangkan saat cemas maupun sedih. Yang keempat, mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan. Yang kelima, tidak mencela, menghakimi, dan menyalahi ibu hamil ketika lalai dalam melakukan perawatan kehamilan. Yang keenam, suami dan anggota keluarga inti sering membelai perut ibu hamil dengan memberikan kata-kata positif dan memotivasi. Yang ketujuh, mengantar ibu hamil untuk memeriksa pelayanan kesehatan puskesmas atau posyandu. Yang kedelapan, merencanakan keuangan dan tabungan untuk kebutuhan kehamilan dan persalinan. Nah, jadi di sini ibu hamil itu perlu dukungan, Bu ya. Itu nanti ibu-ibu sampaikan juga kepada suami atau kepada tetangga yang lagi hamil. Nah, demikian, Bu ya, ini materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih, Bu.